Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang amat saya hormati Bapak Menteri Pemuda Olahraga. Kalau Menteri saya panggil Bapak, orangnya saya panggil Ananda Adinda Dito. Yang saya hormati sahabat kita semua, Wakil Ketua Dewan Pembina PLT, Bapak Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Hermawan, juga beliau sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Yang saya hormati sahabat kita, Profesor Dr. Edward Omar Syarif, Prof. Edi, dan juga adalah Wakil Menteri Hukum. Beliau sebenarnya adalah Ketua PLT yang asli. Saya cuma melanjutkan. Tepuk tangan untuk beliau. Yang mewakili Ketua Umum KONI, Bapak Tur Sandi, terima kasih. Dan seluruh rektor yang sempat hadir. Ini perlu saya sapa satu persatu supaya kita lebih kenal. Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Komarudin, terima kasih Pak Rektor. Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Kartajayadi, terima kasih Pak Rektor. Rektor Universitas Negeri Cendrawasih, Bapak Dr. Oscar Oswald Om Pambraun, terima kasih Pak Rektor. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Profesor Dr. M. Solehuddin MPD MA, terima kasih Pak Rektor. Bapak Rektor Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Bahrudin, terima kasih. Dan ada 4 yang diwakili oleh dekan, yaitu Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Negeri Gorontalo. Pak Tio, Ketua Bapeti. Jadi di tenis ini ada juga Persatuan Veteran Tenis Indonesia. Diketuai oleh senior saya Pak Tio Sambuaga. Pak Tio berdiri Pak Tio. Ya. Dan seluruh sponsor yang sempat hadir, seluruh pimpinan cabang-cabang olahraga yang maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian sahabat saya, Ketua Dewan Penasehat, Mayor Jenderal Arka, Wakil Ketua Umum, hadir Profesor Jafar Hafsah. Pak Prof berdiri biar dikenal semua. Wakil Ketua Umum, Dr. Haji Samsudin, Aziz Samsudin. Wakil Ketua Umum, Bapak Anton Suroto. Ini beliau adalah Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Jadi kalau ada untuk urusan luar negeri, ini mudah kita. Ada beliau yang bisa memediasi kita. Wakil Ketua Umum sudah ya. Kemudian Sekjen tadi, laporan. Kemudian Bendahara Umum, Bapak Rinto Subekti. Jadi supaya kenal semua, inilah Bendahara Umum kita. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 13. Salah satu mitra kerjanya adalah Mensesnek. Nah, ini sudah saya minta beliau, supaya itu fasilitas Pak Menpora, fasilitas PLT itu diberikanlah kepada PLT, sehingga kita bisa membina, membangkitkan daripada prestasi tenis Indonesia. Masa negara mesti hadir untuk fasilitas, kita yang membiayai untuk pembinaan prestasi. Seluruh pengurus PB PLT, sahabat-sahabat saya, mohon berdiri semua. Inilah pengurus PLT yang sempat hadir, terima kasih. Kemudian yang saya hormati sahabat-sahabat Ketua PLT Provinsi se-Indonesia. Di mana duduknya? Mohon berdiri. Ini Pak Menpora, hadir 26. Dari 34 Pemprov Provinsi, itu berarti lebih 2/3. Yang 8 tidak hadir itu memang sudah expire. Ya. Sudah melampaui masa jabatannya, mas tugasnya. Ini akan kita beresi semua setelah rakernas ini. Terima kasih sahabatku dari PLT Provinsi. Sahabat-sahabat para peninjau
yang sempat hadir, Pak Menteri, ada yang datang dengan swadaya, yaitu Ketua Pemkop seluruh Indonesia, hadir sebagai peninjau Rakernas kita semalam. Dan para peserta kejuaraan nasional, baik pengurus maupun kelompok umur 16, itu telah hadir semua dalam ruang ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita hadirkan para legend yang telah mengharumkan nama bangsa, nama negara di luar negeri di forum-forum SEA Games dan Asian Games. Mohon Bapak Ibu berdiri supaya Pak Menpora bisa melihat para legend. Ya. Ya. Inilah Bapak Ibu ini yang telah mengharumkan. Terima kasih, silakan duduk. Alhamdulillah, nikmat Allah telah turun kepada kita. Malam ini kita diberi nikmat kekuatan, nikmat kesehatan dan keselamatan. Semua kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri perayaan Puncak HUT ke-89 PLT yang untuk pertama kalinya dilaksanakan sejak kelahirannya. Dan juga adalah pembukaan Rapat Kerja Nasional tahun 2025. Semua kita hadir dalam keadaan sehat, tentu ada hidayah dan rahmat dari Allah SWT. Bapak Menpora dan Ketua Umum KONI, perlu saya sampaikan bahwa PLT yang masa pengurusan baru 5,5 bulan telah mencanangkan sebuah visi, yaitu membangun industri tenis menuju Indonesia Emas 2045. Dengan visi ini, maka kita telah merangkai berbagai program sebagai implementasi dan sebagai penjabaran daripada visi PLT 2045, yaitu membangun industri tenis menuju Indonesia Emas. Kita mengharapkan dengan visi ini, maka pertama, kita akan mempertahankan daripada medali emas SEA Games 2025 di bulan Desember yang akan datang. Yang kedua adalah Indonesia kembali naik menjadi di grup 2 dunia Piala Davis. Tanggal 1 Februari insya Allah, tim kita akan bertanding di Slovenia, melawan Slovenia. Kalau kita lolos, maka kita akan bertanding lagi untuk putaran berikut di Amerika. Tapi mohon maaf Pak Menteri, bukan pesimis. Kalau melihat kualitasnya, kita agak berat. Tapi sekalipun bola kecil, semoga bola kecil ini juga bola bundar. Dan insya Allah saya akan berangkat mendampingi tim ini di Piala Davis di Slovenia. Yang ketiga adalah atlet tenis nasional senior junior. Kita meraih banyak gelar di tingkat Asia, baik individual maupun tim, sebagai generasi emas tenis Indonesia di tahun 2045. Kemudian target kita yang paling puncak adalah petenis kita tampil di Olimpiade 2032 insya Allah. Syarat utama untuk terwujudnya industri olahraga, pertama, kompetisi dan liga dikelola secara profesional dan berorientasi pada prestasi dan bisnis. Omong kosong kita berbicara industri kalau tidak ada perputaran uang yang menguntungkan. Prestasi dan bisnis ibarat dua sisi mata uang. Mana lebih dulu? Prestasi atau uang? Legenda sepak bola Jerman, Franz Beckenbauer, menjawab begini: kalau Anda ingin bicara prestasi sepak bola, maka jawab dulu berapa uang Anda. Kalau kita menjadikan industri tenis sebagai sebuah tenis profesional, maka jawabannya berapa uangnya PLT untuk menciptakan industri tenis. Ini saya tujukan kepada sahabat saya PLT provinsi dan PLT kabupaten kota. Kenapa? Olahraga hanya punya prinsip 3. Trust, sportif, fair play. Yang lain nggak ada. Trust adalah kepercayaan. Saya percaya pengurus PLT provinsi, pengurus provinsi percaya pengurus kabupaten kota, begitu pun sebaliknya. Kita percaya pelatih, kita percaya pemain. Itu trust. Dari situ kemudian kita meraup berbagai kegiatan dan menyiapkan fasilitas untuk itu
maka di sudah terjadi trust, sportif, dan fair play. Yang kedua, adanya prestasi atlet dan tim nasional serta adanya atlet bintang. Prestasi dan kehadiran bintang olahraga bagaikan mandat yang akan mendatangkan penonton, media, dan sponsor. Itulah kemudian Pak Menteri, sebentar ini kami akan menandatangani kerjasama dengan 3 sponsor. Tadi saya sengaja belum sebut karena saya ingin perkenalkan secara khusus. Tenis sebagai sebuah industri perlu TV right. Maka insya Allah kita akan bekerjasama dengan sebuah stasiun televisi yaitu NTV. Mohon berdiri Pak CEO dari Pak NTV. Ini Pak Menteri. Nusantara TV. TV right sangat penting sebagai sebuah cabang olahraga yang menuju profesional. Nanti kita akan menggelar tenis profesional yang dihadirkan, yang diikuti oleh klub-klub profesional. Ada minggu tanpa pertandingan oleh klub profesional yang akan disiarkan secara langsung oleh NTV. Kemudian ada sponsor dari Mirs, ada sponsor dari Dunlop, itu semua nanti akan kita tanda tangani. Kemudian cara pendukung yang paling utama adalah yang pertama regulasi yang kuat dan penegakannya yang konsisten. SDM berkualitas seperti pelatih, wasit, dan tenaga manajemen, infrastruktur dan sport science. Pak Menteri perlu saya laporkan, PLT telah membuat suatu perencanaan yaitu sport science. Dan kita sudah menetapkan 10 wilayah pusat pembinaan tenis Indonesia. Itulah kemudian kita hadirkan Bapak Rektor, karena yang mengerti, yang paham tentang sport science adalah para akademisi. Maka saya bekerja sama dengan ISORI, Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia, agar supaya nanti secara cerdas, secara terarah, sport science ini kita bekerjasama dengan universitas yang memang punya kepedulian tentang pembangunan tenis Indonesia. Itulah kita hadirkan Pak Rektor. Kemudian dukungan sponsorship dan mitra bisnis yang sudah sampaikan tadi. Yang terakhir adalah dukungan pemerintah. Bapak Menpora, kami punya keinginan yang sangat kuat. Kami punya perencanaan yang sangat mendasar. Tapi negara tanpa kehadirannya menyiapkan kapasitas, perencanaan ini tidak punya arti apa-apa. Oleh karena itu, kami mohon kepada Pak Menteri dengan KONI agar bisa menciptakan daripada sarana untuk pembangunan sport science di 10 wilayah tanah air. Yang anggarannya insya Allah kurang lebih 300 miliar. Pak Menteri tidak arti dibanding PSSI. PSSI hanya 1 emas. Tenis SEA Games 5 emas. Asian Games 5 emas. Olimpiade 5 emas. Dan kami akan menuju ke sana ketika sport science ini bisa dibangun oleh pemerintah. Setuju sama saya dari PLT? Oleh karena itu Pak Menteri, maka yang perlu dilakukan dengan beberapa strategi. Strategi yang pertama adalah modernisasi organisasi. Modernisasi adalah sebuah sistem, organisasi sebuah kekuatan. Kebesaran sebuah organisasi terletak pada konsolidasinya. Kebesaran sebuah organisasi terletak pada solidnya para pengelola organisasi. Yang mungkin memang sahabat saya dari PLT Provinsi agak kaget melihat gebrakan yang kita lakukan, sehingga melahirkan ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan sistem itu. Pak Menteri, dalam rangka untuk menciptakan Indonesia emas melalui Liga Tenis Indonesia, maka saya tidak pernah mundur dari sebuah sistem. Modernisasi akan terus saya jalankan. Strategi yang kedua adalah struktur dan profesional manajemen. Kami menganut sebuah prinsip manajemen, yaitu manajemen by system dan manajemen by objektif. Itu akan kita terapkan di seluruh struktural dari properti seluruh Indonesia. Itulah beberapa pikiran-pikiran kami sebagai Ketua Umum PLT yang baru. Di puncak HUT ke-89 yang jatuh pada tanggal 25 Desember 2024, ini mundur Pak Menteri karena suatu dan hal, kita telah mengisi acara yaitu Kejurnas antar pengurus. Kejurnas tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keakraban, menciptakan kebersamaan, menghadirkan rasa kekeluargaan di antara pengurus seluruh Indonesia.
Nah, oleh karena itu kompetisi terus kita akan lanjutkan. Mungkin tahun depan akan lebih tertib, dimulai dari kabupaten kota, naik ke provinsi, baru ke pusat. Kalau sekarang mungkin masih kita lakukan dengan sistem wilayah, tapi insya Allah tahun depan mohon doanya, mudah-mudahan banyak sponsor, kita lakukan seperti PON, bukan hanya wilayah. Jadi 34 provinsi berkumpul di sebuah tempat, kita gilir negeri ini untuk menjadi tuan rumah. Kita lakukan seperti PON. Kemudian dalam rangka menciptakan prestasi yang berkelanjutan, maka kita menggelar kompetisi usia 16. Usia 16 Pak Menteri, inilah titik start awal untuk menciptakan pemain menuju usia 18. Usia 18 menuju senior. Dari senior dia akan beralih kepada liga profesional yang dikelola oleh klub-klub profesional. Tatkala dari liga amatir ini beralih ke liga profesional, itu ada apresiasi, ada transfer, sehingga menciptakan kegairahan bagi pelatih, menciptakan kegairahan bagi siapapun klub untuk membina anak kita, karena mereka ada apresiasi, ada royalti kepada pelatihnya maupun kepada klubnya. Ini yang dimaksud dengan industri tenis yang profesional. Bapak Ibu sekalian, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor, kepada NTV, kepada MIRS, dan seluruh partisipan di dalam acara ini. Mohon maaf, hadir juga di tengah-tengah kita yang mewakili Duta Besar Hongaria, Mr. Lila Karsai. Saya juga Pak Menteri sudah berkomunikasi dengan Duta Besar Serbia. Tim Djokovic itu akan bersedia datang ke Indonesia untuk berdiskusi dengan PLT dalam rangka mengembangkan pemain-pemain profesional di Indonesia. Duta besar kita di Serbia itu berkenan untuk bekerjasama dengan tim daripada Djokovic, dan insya Allah Djokovic akan hadir di Indonesia apabila kita mengundang mereka. Sebuah mimpi saya insya Allah, apabila kita telah memiliki infrastruktur, paling tidak punya stadion mini dengan kapasitas 10.000, maka mimpi saya adalah 2026 kita menggelar Indonesia Open. Sebelum petenis dunia ke Australia Open, maka dia mampir dulu ke Indonesia untuk bertanding. Ini dia bilang masih mau kok. Dan terakhir Pak Menteri, perlu saya perkenalkan, kita, kata Bung Karno, jas merah. Jangan pernah melupakan jasa yang pendahulu kita. Maka PLT yang sekarang tidak akan pernah melupakan daripada jasa para legend kita yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara. Oleh karena itu kita mengundang hadir di sini, tadi sudah saya perkenalkan, Lita Sugiarto. Ini Pak Menteri, ini Lita Sugiarto. Hadir Leni Kaligis. Terima kasih Bu. Hadir Atet Wiono. Pak Atet, tidak usah berdiri Pak Atet, oh masih bisa. Ini. Saya dulu masih SD, masih SLTP, saya sering nonton beliau, termasuk Yustio Tarik. Hadir Uki Rasi, Ibu Uki Rasi, terima kasih. Hadiman, terima kasih Pak Hadiman. Wine Prakusa, terima kasih. Christopher, tadi Christopher, kamu di depan Christopher. Ini kamu cari ini semua. Saya sponsor Anda untuk menjadi 100 dunia. Aldila harus cepat sehat ya. Pak Menteri selalu pesan sama saya supaya Aldila itu dimonitor terus, sehingga bisa nanti masuk 100 dunia, bisa ikut Olimpiade. Ya, Aldila. Anjeli Wijaya, nggak sempat hadir. Hanya itu yang hadir ya, masih ada. Pak Suharyadi ada, Suharyadi. Oh, terima kasih, Suharyadi, terima kasih. Terima kasih. Yayo nggak ada ya? Baik.
Donald Wailan, Intus, Lisa Andriani. Baik, Pak Menteri lapor 15 legend ini kita beri penghargaan. Ada piagam khusus, insya Allah kita siapkan cincin dari PLT sebagai kenangan dengan apresiasi 25 juta per orang. Itulah wujud kepedulian kami kepada para legend. Mereka lah yang telah berjasa untuk bangsa dan negara kita. Sekaligus akan memberikan motivasi, sugesti kepada pemain-pemain junior kita untuk mereka bisa berbuat maksimal, meniru daripada para seniornya. Itulah kemudian mereka kami berikan. Terima kasih Pak Menteri, KONI, dan seluruh pihak, sahabat saya dan pengurus, seluruh peserta Gurnas, terima kasih. Sebentar kita serahkan pialanya, Piala Menpora untuk kelompok umur 16, terus akan kita gulirkan, dan Piala Ketua Umum, sepanjang saya menjadi Ketua Umum, terus kita gulirkan. Terima kasih atas seluruh karyanya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.